Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang SKI bab 1 tentang Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal sebagai Wali Songo. Ya, sebagai Wali Songo. Nanti kita akan belajar tentang biografi dan apa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim ini dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur ya. Kita langsung masuk ke materi. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi, meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara di Indonesia ini setelah adanya Wali Songo ya. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo yang berarti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Ya. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Ya, itu adalah ke-9 Wali Songo yang perlu kamu ketahui. Nah, para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat lokal penduduk Nusantara sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Ya, jadi dulu Wali Songo ketika menyebarkan Islam itu menyesuaikan diri dengan penduduk setempat. Akhirnya ajaran Islam ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang biografi Maulana Malik Ibrahim. Ya, biografi Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik ya, berasal dari Kashan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Pada tahun 1370 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahfur, Said Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun. Jadi dulu Maulana Malik Ibrahim itu pertama datang langsung ke kota Gresik ya, kota Gresik di Desa Sembalo. Terus dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka, dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, ia pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Jadi dulu sambil berdakwah dia juga sambil berdagang ya, berdagang. Terus setelah dakwahnya berhasil dia pindah ke kota Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419.
Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapuro, Kota Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau kamu berziarah ke sana itu, di sana ada ini ya, ada tanggal wafatnya. Di makamnya itu ada tanggal wafatnya, yaitu tanggal 800 yaitu Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Nah, apa saja peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia? Perannya apa saja ya? Nah, dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam khususnya di Pulau Jawa, yaitu satu, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Romo dekat pelabuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Tuh ya, perannya yang kedua mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pesucinan, namanya Masjid Pesucinan. Ini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Ini gambar masjidnya. Ya, itu kalau kamu ke Gresik bisa berkunjung ke sana ya, ke Masjid Pesucinan namanya. Nah, sikap positif apa saja dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim? Dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani. Apa saja? Di antaranya yang pertama, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. Dalam dakwahnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang diberlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses dan penyesuaian. Oke, yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Kegigihan dan ketangguhan dalam menyebarkan agama Islam terbukti dari perjalanan jauh, merantau dari tanah kelahirannya, Kasyan, ya, sekarang masuk wilayah Iran menuju tanah Jawa melalui jalur laut yang melelahkan. Yang ketiga, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dengan menggelar pasar murah dan selalu berbagi kepada fakir miskin. Kekayaannya diperuntukkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Nah, hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan menghantarkannya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya, ya, karena dia sikapnya toleran, ya, dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama, dia akhirnya diangkat menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya, ya. Itulah biografi dan peran dari Maulana Malik Ibrahim yang perlu kamu pahami. Semoga kamu di rumah baik-baik saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.